Anda kembali bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di luar gerbang RSUD Sungai Bahar. Sudah ada rekan kami Bayu Alfarisi di sana. Bayu, sebenarnya apa yang tengah ditunggu saat ini hingga Brigadir Y saat ini juga masih di dalam rumah sakit dan belum dibawa ke pemakaman? Baik, saya akan terbaru informasi dari luar pagar utama kamar jenazah tempat Brigadir J tadi. Menurut informasi yang kami terima dari Persatuan Pemuda Batak bahwa telah terjadi negosiasi di dalam antara perwakilan tokoh pemuda, keluarga dan pihak kepolisian. Negosiasi tersebut menyangkut tata cara penguburan atau pemakaman kembali Brigadir Joshua. Pihak keluarga sekali lagi ingin dimakamkan secara kedinasan, dimakamkan secara kepolisian. Dan lagi-lagi pihak kepolisian daerah Jambi belum bisa mengambil sikap. Apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak? Karena mereka menunggu perintah dari Mabes Polri. Dan situasi ini akhirnya membuat jenazah Brigadir Joshua belum juga dibawa menuju ke pemakaman. Di luar ini, terlihat puluhan ormas pemuda Batak Bersatu yang menanti bagaimana proses negosiasi yang terjadi di ruang tunggu keluarga. Kami belum bisa mengkonfirmasi lebih jauh apakah negosiasi berhasil dilakukan ataukah pemakaman Brigadir Joshua tetap dilakukan secara agama dan adat suku Batak. Begitu, Ami. Baik, Bayu, apakah pihak keluarga memberikan batas waktu untuk bernegosiasi dengan kepolisian? Ini artinya apabila pihak dari Polda Jambi tidak bisa mengambil keputusan, mungkin pihak keluarga akan memutuskan Brigadir Y akan dimakamkan secara adat dan agama saja. Apakah ada waktu yang diberikan oleh pihak keluarga? Itu belum terkonfirmasi dengan kami. Tapi tadi saya sempat berbincang dengan Komarudin Simanjuntak bahwa sebenarnya keluarga akan menerima apapun nanti prosesi pemakamannya, baik itu secara dinas kepolisian maupun dilakukan secara agama dan adat suku Batak. Tetapi entah kenapa saat ini proses pemakaman masih belum bisa dilakukan. Apakah negosiasi masih berlangsung ataukah sudah selesai? Saya sendiri belum bisa mengkonfirmasikan hal itu ke dalam. Tapi di luar, puluhan dari ormas pemuda Batak Bersatu masih berada di depan pintu gerbang utama kamar jenazah tempat Brigadir Joshua diotopsi tadi. Pihak kepolisian itu berjaga di balik pagar utama ini. Jadi pemuda Batak Bersatu ini masih menunggu konfirmasi yang lebih jelas dari pihak keluarga dan kepolisian hasil dari negosiasi yang ada di dalam. Anggi. Baik, sejumlah anggota ormas masih berjaga di sana, namun bisa Anda gambarkan kondisinya ini kondusif tidak? Sejauh ini kondusif. Mereka hanya menginginkan, lagi-lagi menginginkan bahwa untuk pemakaman kembali ini dilakukan secara kedinasan kepolisian. Tapi saya belum bisa mengkonfirmasikan, padahal tadi Komarudin Simanjuntak sudah mengatakan bahwa apapun nanti bentuk prosesinya, pihak keluarga menerima. Tetapi pada saat jenazah selesai diotopsi dan akan dimasukkan ke peti jenazah kembali, ke peti mati kembali,
masih menimbulkan negosiasi dan ini saya belum terkonfirmasi dengan jelas. Apakah negosiasi berhasil atau tidak? Tapi yang jelas, Anggi, apapun hasilnya, Komarudin tadi mengatakan kepada saya bahwa pihak keluarga bisa menerima. Anggi. Baik, Bayu, selain dari pihak keluarga, mungkin Anda ada informasi dari pihak kepolisian. Sebenarnya, kalaupun memang tidak dilakukan upacara secara kedinasan kepolisian, apa yang menjadi alasan pihak kepolisian? Saya sudah bicarakan ini, mengkonfirmasikannya langsung ke Kapolda Jambi, Irjen Pol Rahmat Bowo, bahwa mereka hanya menunggu perintah dari Mabes Polri. Sifatnya Polda Jambi hanya membantu pelaksanaan saja. Jadi mereka tidak bisa memutuskan pemakaman secara adat atau secara dinas kepolisian. Nah, apa yang sebenarnya menjadi hambatan komunikasi antara Polda Jambi dan Mabes Polri terkait permintaan keluarga ini, pihak Polda Jambi hingga saat ini tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut karena mereka lagi-lagi hanya menjalankan instruksi dan membackup kegiatan Mabes Polri. Begitu, Anggi. Baik, Bayu, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami akan kembali update bagaimana situasi di sana. Dan pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung proses autopsi terhadap Brigadir J yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi hari ini. Sebagai gantinya, keluarga Brigadir J mengutus dokter sebagai perwakilan pihak keluarga. Dari RSPAD, tadi malam ketika kita rapat mengaku diutus oleh Panglima. Kemudian ada dari Rumah Sakit Cipto. Kemudian ada dari Andalas atau Universitas Andalas. Ada dari Bali. Jadi ada 4 orang. Perwakilan keluarga boleh masuk kan? Kita karena tidak diizinkan melihat atau tidak diizinkan masuk karena itu dianggap tidak expert di bidang kesehatan, kita menunjuk wakil kita yaitu yang berprofesi di bidang kesehatan. Siapa namanya? Kita tugaskan Ibu Ludis. Hanya 1 orang? Ini 1 orang kita tugaskan, kita beri surat penugasan, dia telah memberikan KTP-nya, ijazahnya maupun SKTR dia. Tapi kita menduga barangkali nanti dia bisa kelelahan, maka saya minta carikan lagi 1 dokter dari keluarga kita yang bisa membantu untuk mengamati di dalam untuk mencatat apa saja yang bisa dilihat dan dialami. Baik, keluarga yang lain sekarang posisinya di mana, Pak? Keluarga ada di ruang itu, di ruang sana untuk menunggu. Karena diperkirakan sesuai pembicaraan tadi malam dengan dokter-dokter, diperkirakan otopsi ulang ini memakan waktu 3-4 jam. Tentulah 3-4 jam itu kan sangat melelahkan. Kabarnya diberikan layar lebar untuk keluarga inti menyaksikan. Tadinya kesepakatannya begitu dengan penyidik utama Baris Polri, tetapi saya tidak tahu apa pertimbangannya, apa mungkin itu melanggar kode etik atau bagaimana kode etik kedokteran, akhirnya tidak seperti itu. Jadi yang boleh hanya wakil dari keluarga yang berprofesi bidang kesehatan itu yang boleh melihat untuk mencatat dan untuk mengawasi. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak selaku tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, di mana hingga saat ini pihak keluarga beserta tim kuasa hukum dan perwakilan dari Ormas juga masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian karena pihak keluarga menginginkan agar jenazah Brigadir Yosua bisa dimakamkan secara kepolisian. Selanjutnya pemirsa, ekshumasi atau penggalian makam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J untuk autopsi ulang dilakukan hari ini. Proses penggalian makam dikawal ketat oleh aparat kepolisian yang juga dihadiri oleh pihak keluarga. Penggalian makam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai dilakukan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, Rabu pagi tadi, di pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Selain personel kepolisian dan tim forensik, proses penggalian makam juga dihadiri oleh pihak keluarga inti, termasuk ayah dan ibu dari Brigadir J, serta kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak. Keluarga Brigadir J hadir di pemakaman menggunakan kaos berwarna hitam. Di bagian belakang kaos terdapat foto Brigadir J dan juga tulisan tagar Save Brigadir J.
Sebelum penggalian makam dimulai, Ibunda Brigadir J tampak menangis histeris. Sesuai permintaan keluarga, proses penggalian makam dilakukan dengan melibatkan Ormas Pemuda Batak Bersatu. Proses penggalian makam berlangsung sekitar 1 jam. Peti jenazah kemudian dibersihkan dan diangkat menuju ke ambulans sebelum dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi. Pihak keluarga ikut menyaksikan peti jenazah dibuka usai diangkat dari makam untuk memastikan jenazah tersebut adalah Brigadir J. Saat peti jenazah dibuka, Anda melihat langsung kondisi dari jenazah Brigadir J? Ya, tadi karena kami dari Ormas Pemuda Batak Bersatu ini ada banyak rekan juang, jadi yang tadi yang dipercaya keluarga adalah langsung anggota saya, ada kurang lebih 6 orang, menyaksikan langsung, saya ada jarak sedikit lah seperti itu. Sudah dipertanyakan apakah benar ini adalah jenazah almarhum Brigadir J, benar, sesudah benar ditutup kembali baru dibawa lagi ke tempat otopsi ulang. Ya benar Pak, jadi puji Tuhan wajah almarhum belum ada berubah, hanya bengkak sedikit aja. Jadi masih gampang untuk dikenali Pak, seperti itu. Iring-iringan mobil ambulans kemudian menuju RSUD Sungai Bahar yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi pemakaman. Setibanya di RSUD Sungai Bahar, jenazah Brigadir J kemudian akan dilakukan proses autopsi ulang yang diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam. Proses autopsi ulang ini merupakan permintaan keluarga karena menemui banyak kejanggalan dari kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di RSUD Sungai Bahar, di mana hingga saat ini sebenarnya informasi yang kami terima di lapangan, proses autopsi sudah selesai. Namun pihak keluarga masih bernegosiasi, masih berbincang dengan pihak kepolisian untuk memutuskan apakah nantinya Brigadir Yosua akan dimakamkan secara kedinasan atau secara kepolisian, karena memang pihak keluarga sebenarnya sedari awal menginginkan agar Brigadir Joshua bisa dimakamkan secara kepolisian. Dan saat ini pemirsa, di layar kaca Anda di sebelah kanan itu Anda bisa lihat bahwa sejumlah anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu masih menunggu di luar pagar RSUD, ini di bagian belakang gedung rumah sakit. Dan mereka juga sama dengan pihak keluarga menginginkan agar Brigadir J bisa dimakamkan secara kedinasan atau kepolisian. Kami akan update informasi terkini bersama rekan Nofri. Selamat siang Nofri, apakah sudah ada tanda-tanda jenazah Brigadir J akan dibawa ke pemakaman? Apakah sudah ada hasil negosiasi antara pihak keluarga dan kepolisian? Ya, Anggia, Buni dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum melihat peti jenazah dari Brigadir J ini dibawa keluar untuk menuju ambulan. Namun kami masih melihat adanya tim kepolisian yang bersiap di sekitar areal ruangan jenazah yang dijadikan sebagai lokasi autopsi ulang, sehingga kami masih menunggu apakah ini memang permintaan dari pihak keluarga dituruti begitu, atau nanti prosesi pemakaman dilakukan secara normal tanpa adanya prosesi kedinasan kepolisian. Dan hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda untuk peti jenazah dari Brigadir J ini untuk dibawa ke lokasi pemakaman. Namun tentunya pihak-pihak yang memang berkepentingan ataupun terlibat langsung dalam proses autopsi ulang ini kami lihat sudah mulai bersiap-siap, baik itu dari pihak keluarga, tim kuasa hukum dan juga pihak kedokter juga sudah terlihat bersiap-siap untuk memasuki kembali ruangan jenazah, dan kami masih terus menunggu. Dan terlihat saat ini mobil ambulans tadi juga sudah mulai dipindahkan, tentunya untuk bersiap membawa peti jenazah Brigadir J menuju lokasi pemakaman yang berada di areal pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dan perlu diketahui lagi pemirsa bahwa pihak keluarga sejak pelaksanaan autopsi ulang dilaksanakan memang tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung dikarenakan tidak ahli di bidang tersebut ataupun di bidang medis maupun kesehatan, sehingga tim forensik hanya memperbolehkan pihak tim medis yang
boleh menyaksikan proses otopsi ulang, sehingga pihak keluarga pun mengutus perwakilan yang diketahui juga seorang tim medis dan menambah satu orang lainnya untuk mencatat dan juga melihat apa saja yang diperiksa dan juga didalami oleh tim forensik dalam proses otopsi ulang ini, yang diharapkan nantinya pihak keluarga juga mendapat tembusan ringkasan medis hasil otopsi ulang hari ini, sehingga mereka mengetahui nantinya apa saja luka-luka yang ditemukan di jasad Brigadir J selain luka tembak dan luka-luka yang memang awalnya sudah diinformasikan waktu otopsi pertama kali dilakukan. Diketahui pihak keluarga meminta pelaksanaan otopsi ulang ini dikarenakan memang ditemukan kejanggalan adanya luka-luka lain selain luka tembak di jasad Brigadir J, sehingga permintaan ini pun dilakukan dan dilaksanakan oleh tim forensik yang diketahui dari tim independen yang sudah ditunjuk oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, yang hari ini bertugas langsung di Mor Jambi, tepatnya di RSUD Sungai Bahar yang memang tak jauh dari lokasi pemakaman dan rumah dari Brigadir J. Ya, awalnya memang direncanakan akan dipasang sebuah layar untuk pemantauan otopsi ulang bagi pihak keluarga yang tidak masuk ke dalam ruangan otopsi, namun sepertinya hal itu dibatalkan untuk menjaga pelaksanaan otopsi ulang ini tetap kondusif, dan pihak kuasa hukum menyatakan ini dianggap ataupun diperkirakan dapat melanggar kode etik kedokteran dalam pelaksanaan otopsi ulang ini jika disaksikan secara langsung melalui layar lebar yang disediakan di luar ruang otopsi. Dan tentunya kuasa hukum keluarga Brigadir J tadi menyatakan terdapat luka-luka yang memang tidak normal begitu, di mana kondisi kaki dari Brigadir J tadi dalam keadaan tidak lurus ataupun bengkok, tidak normal seperti awal yang diketahui bahwa Brigadir J ini memiliki kaki yang normal. Tentunya ini menambah kecurigaan dari pihak keluarga mengenai kondisi jasad Brigadir J ini yang semakin banyak kejanggalan begitu, selain adanya luka-luka lain selain luka tembak yang diketahui terdapat bekas jeratan di bagian leher dan adanya luka di sekitar bagian mata, hidung dan juga telinga, dan di bagian tubuh Brigadir J ini terdapat memar begitu. Sehingga pihak keluarga terus menantikan nanti seperti apa hasil dari otopsi yang dilakukan pada hari ini, yang direncanakan nanti akan ada konferensi pers dari pihak dokter forensik yang terus kami tunggu saat ini setelah nanti peti jenazah dari jasad Brigadir J ini dibawa kembali ke lokasi pemakaman menggunakan ambulans RSUD Sungai Bahar, yang diketahui lokasinya ini sekitar 2 km dari RSUD Sungai Bahar, yang memakan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit untuk tiba di lokasi pemakaman. Dan tentunya pihak kepolisian sudah menyiapkan rute dari RSUD Sungai Bahar ini untuk menuju ke lokasi pemakaman agar iring-iringan ambulans dan juga tim kepolisian bersama pihak keluarga dapat berjalan dengan lancar untuk tiba di lokasi pemakaman, sehingga pelaksanaan penguburan kembali terhadap peti jenazah jasad Brigadir J ini dapat dilakukan dengan segera. Yang awalnya memang pihak keluarga meminta adanya prosesi kedinasan kepolisian, namun sepertinya belum ada tanda-tanda. Begitu juga tadi kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di lokasi pemakaman, memang belum ada persiapan dari pihak kepolisian yang akan melakukan prosesi kedinasan, sehingga kami memperkirakan nantinya pemakaman ini akan dilakukan secara normal saja, secara biasa-biasa saja setelah nanti dilakukan otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar ini. Anggia Boni. Baik, Nofri, untuk hasil dari autopsi sendiri diperkirakan akan keluar berapa hari dari sekarang, dan apakah pihak keluarga nantinya akan diizinkan untuk langsung boleh melihat hasilnya? Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, tentunya hasil secara gamblang dari proses otopsi ulang pada hari ini tidak dapat langsung disampaikan, karena ini harus menjadi pengumpulan bukti-bukti yang harus dikumpulkan oleh tim penyidik untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir J ini, sehingga nanti hasil yang jelas dalam temuan-temuan yang ditemukan oleh tim forensik setelah meneliti dan memeriksa
kembali ataupun otopsi ulang terhadap jasad Brigadir J ini akan disampaikan di persidangan, ataupun hasilnya ini akan disampaikan di persidangan untuk mengungkap kasus dari tewasnya Brigadir J ini yang awalnya disampaikan ini ia terbunuh begitu dalam aksi baku tembak dengan rekan kepolisiannya yang bernama Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Anggi Eboni. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas informasi Anda langsung dari RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali dengan informasi seputar autopsi ulang terhadap Brigadir J yang sesaat lagi juga akan dimakamkan kembali. Sesaat lagi pemirsa tetap di Breaking News TV One.